Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Rencana nih saya kan mau observasi nih minggu depan ya, sesuai kesepakatan kita nih. Jadi ada beberapa mungkin yang perlu saya tanyakan Bu Despi ya. Rencana tanggal 14 Oktober ya observasinya ya. Kalau boleh tahu kelas berapa Bu Despi? Kelas 12H. 12H ya. Oke. Untuk rencana pembelajaran di kelas 12H minggu depan, tujuan pembelajarannya apa saja Bu Despi? Jadi itu tentang bunga sama amenitas. Nanti tujuannya itu diharapkan siswa itu dapat memahami konsep dasarnya dulu, dasar bunga dan amenitas dari fungsi eksponen. Nah, kemudian dari konsep dasarnya sudah dipahami, lalu siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari terkait bunga dan amenitas itu sendiri. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya di sini ya. Oke. Yang berikutnya kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa saja? Mulai mungkin dari kognitifnya, pengen seperti apa, terus afektifnya. Kalau sesuai tujuannya, pasti yang pertama itu kognitifnya. Yeah. Nah, kognitifnya itu konsep dasarnya harus sudah bisa. Nah, setelah kognitifnya, nanti afektifnya itu mereka akan berkelompok. Jadi dalam setiap kelompok itu kan ada perbedaan dari siswa satu ke siswa yang lainnya, jadi ada toleransinya. Kemudian psikomotornya ketika mereka mempresentasikan, mengkomunikasikan apa yang sudah dikerjakan dalam LKPD tersebut. Nah, untuk integritasnya di situ mereka bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing. Kemudian kreativitasnya juga di dalam menyelesaikan LKPD-nya itu biasanya ada yang caranya berbeda, tapi jawabannya sama. Jadi nanti intinya kita mencari mereka mau pakai cara apa saja begitu ya, cuma nanti yang penting jawabannya sama gitu ya. Jadi nanti kalau saya catat berarti ada yang kognitif, mulai dari toleransi, kemudian psikomotornya bagaimana, kemudian integritasnya. Jadi itu nanti area pengembangan ya yang hendak dicapai. Yang terakhir ini Bu Despi, strategi apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran minggu depan? Saya pakai cooperative learning. Nah, di situ nanti siswa akan dikelompokkan. Pertama saya akan tujuannya apa, terus siswanya dikelompokkan. Kemudian di LKPD-nya itu juga berisi tentang PTS, itu agar lebih menarik lagi biar siswanya mengantuk. Iya benar. Terus kemudian ketika siswanya sudah mengerjakan PTS, pembagian kelompoknya itu heterogen dan mereka sudah di kelompoknya masing-masing. Jadi kelompoknya acak gitu ya? Kelompoknya acak. Terus mereka mengisi LKPD-nya. Setelah itu guru membimbing mereka mana yang nggak bisa, boleh bertanya. Ketika diskusi kelompok gitu ya? Diskusi kelompok. Dan mereka juga boleh mencari sumber yang lain. Misal nyari Google atau di YouTube itu boleh. Nanti kalau misalkan ada yang bingung boleh bertanya ke saya. Iya. Jadi selama proses diskusi mereka kan dalam satu kelompok nih. Jadi nanti Bu Despi yang mungkin keliling ya per kelompok begitu ya. Mungkin ada yang mereka tanyakan atau gimana gitu ya. Oke. Mungkin biar nggak lupa saja, catatan saja ya. Jadi nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, sama seperti saya sebenarnya Bu Despi, saya juga fisika ya. Jadi kalau strateginya kurang menarik itu akhirnya jenuh. Jenuh, ngantuk, ngomong sendiri. Akhirnya apa yang kita sampaikan tidak masuk. Gitu. Jadi kalau saya tadi tulis di sini adalah KPD yang sifatnya TTS, mungkin itu akan lebih menarik mereka. Gitu. Mudah-mudahan berhasil ya pembelajaran berikutnya. Oke. Itu saja mungkin Bu Despi, nanti kita ketemu minggu depan. Nanti saya akan
mengobservasi kelas, saya hanya melihat seperti apa begitu antusiasnya anak. Itu saja mungkin Bu Despi. Ya. Terima kasih Bu Despi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu minggu depan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih. Hari ini ada yang ketiga. Siapa? Sakit ya? Ada suratnya nggak? Kemarin Despi materinya apa hari ini? Bunga dan anuitas. Misalkan hari ini itu adalah bunga dan anuitas. Nah, sebenarnya materi bunga itu di SMP juga sudah ada. Ya, masih ingat apa enggak? Bunganya ingat, rumusnya enggak ingat, itu biasanya ya. Terus saya tahu bunga itu apa, tapi menghitungnya saya enggak bisa. Sebenarnya bunga itu diperuntukkan untuk apa, Nak? Ada tapi kayak gini. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya bunga itu seperti apa? Tentang katanya. Oh iya. Terus apa lagi? Leleng Apa? Kredit. Nah, sebelum ke bunga nanti kalian bunga itu bisa disamakan dengan fungsi eksponensial. Ya. Jadi sebelum ke bunga kalian harus bisa fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu sendiri contohnya adalah perpangkatan. Nah, kalau pangkat-pangkat sudah bisa kalian kan yang hitungnya ya. 2 pangkat 2 sama dengan kalau 2 pangkat 3 sama dengan jangan ada yang bilang 2 pangkat 3 sama dengan 6. Oke, keliru ya. 5 pangkat 2 sama dengan 5. Teka-teki silang berkelompok. Oke, kelompoknya tetap seperti yang kemarin. Diingat-ingat, ingat apa enggak? Ingat apa enggak? Kalau misalkan tidak ingat berarti dihitung ulang. Sekarang silakan kumpul bersama kelompoknya kalian. Sini penjelasan apakah bisa mengerjakan perkalian? Tidak akan bisa dan pasti kesulitan. Nah, ini adalah dasarnya tentang bunga dan anuitas. Coba diperhatikan di situ ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu apa nak? Fungsi sama dengan X kali A pangkat X. N-nya adalah koefisiennya, A-nya adalah bilangan pokok atau basisnya, X-nya adalah bilangan berpangkatnya. N itu koefisien. Nah, kemudian di situ ada ayo bereksplorasi. Silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan dibaca terlebih dahulu. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada umumnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya mulai tumbuh
6 hingga pukul 8 ternyata pada inang tersebut terdapat 10 bakteri dan membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Berapakah jumlah bakteri pada pukul 8? Nah, jadi di situ peneliti dari jam berapa sampai berapa, nak? Jam 6 sampai jam Jam 6 sampai jam 8. Kemudian ada apa yang diteliti? Bakterinya ada berapa awalnya? 10. Ada 10 dan dia akan apa? Ini menjadi 2 setiap apa? Setiap 30 menit. Jadi dia jam 6 sampai jam 8 dia membelah diri berapa kali, nak? 6 sampai jam 8 berarti dia membelah diri 4 kali. Bisa menghitungnya? Pertamanya jam 6, 30 menit kemudian berarti setengah 7 ya? Awalnya fase ke-0 bakterinya ada berapa, nak? 10. Ada 10. Kemudian fase ke-1 dia membelah diri menjadi 2. Berarti bagaimana? 2 bagi 2. 2 dikali 10. Samanya pertamanya 10 dia membelah, nah, satu bakteri belah jadi 2, satu bakteri belah jadi 2. Nah, berarti kan 10 menjadi 2. Berarti udah boleh nulis 2 kali 2 kali 10. Paham? Ini 10 kemudian membelah menjadi 2. Nah, ini ternyata membelah menjadi 2 lagi. Ini membelah jadi 2. Ya. Kemudian yang keempat dia membelah menjadi 2 lagi. Berarti nulisnya 2 kali 2 kali 2 kali 10. Dari sini kita bisa lihat nih, yang awalnya 10. Itu pas ada video atau pas apa? Oh iya, pas 3. Masanya ada berapa, nak? Ada 4. Nah, berarti di sini bagaimana? 2 ini ya? Bisa? Paham? Di sini bisa kita simpulkan yang ini 2 pangkat 10. Oke. Yang ini berapa, nak? 2 pangkat 2 kali 10. Oh, yang ini 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Nah, jam 6 sampai jam 8 fasenya berarti ada 4. Berarti berapa ini, nak? 10. Yuk, berapa ini? 16. Berarti berapa? 60 bakteri pada pukul 8. Bisa ya maksudnya? Nah, itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan bakteri dia setiap jamnya bertambah. Nanti bagaimana kalau misalkan peluruhan? Nah, peluruhan itu biasanya nilai A-nya kurang dari 1. 0 sampai 1 berarti pecahan. Oke, misal dia berkurang separuhnya. Kemudian ada lagi, silahkan ada di TTS-nya dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak bisa, boleh bertanya ke sendiri. Kemudian jangan lupa TTS-nya misal 165 jawabannya. Berarti nulisnya 165. Itu ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu bersama kelompoknya masing-masing. Satu.
Dua nggak sih? Iya. 5% setiap bulannya. Berapa jumlah kelinci di daerah itu 6 bulan yang akan datang? Nah, itu kan tulisannya bertambah. Jadi itunya ditambah, bukan dikurangi. Kalau berkurang baru dikurangi. Jadi kita pakai yang sama. 500 itu kan jumlah awalnya 500 dikali 1 ditambah 5%. 46 karena setelah 6 bulannya, 6 bulan setelahnya. Dan ketemu 1 ditambah 5% yaitu 1,05 pangkat 6. Jadi 500 dikali 1,05 pangkat 6 hasilnya 670. 670 apa? Ekor. Iya, iya. Ada yang ditanyakan? Bisa saya. Silakan teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas soal nomor 3. Soalnya itu sebuah bahan yang memiliki sifat radioaktif memiliki massa 600 gram. Setiap 4 jam sekali massa dari bahan berkurang setengah.
berapa masa bahan yang tersisa 12 jam kemudian. Jadi diketahuinya itu masanya 16 jam, pengurangannya setengah setiap 4 jam dalam waktu 12 jam. Jadi pada jam pertama ini dalam 4 jam itu 600 gram dibagi 2, kenapa berdua? Soalnya pengurangannya itu setengah, biasanya itu 300, terus pada jam kedua itu 300 dibagi setengah, maksudnya 150, di jam ketiga 150 dibagi setengah. Nomor 3 agak sedikit beda. Nah, yang nomor 3 ini boleh memakai cara seperti ini. Ya. Ketika fasenya sedikit, kalau misalkan fasenya itu ada 1000, kalau fasenya ada 1000, masa mau ditulis manual sampai fase ke 1000 enggak ya? Ya. Nah, kalau misalkan memakai rumus berarti gimana nak? 600 dikali sebenarnya sama saja jawabannya, tapi caranya yang berbeda. Bu, saya lupa rumusnya, apakah boleh pakai yang manual? Boleh. Nah, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada persentase. Kalau misalkan ada persentase, berarti kalian menghitungnya tergantung dengan soalnya, entah itu menurun, entah itu naik. Biasanya kalau bunga itu pasti ditambah, ya kan ya? Misal kredit rumah 300 juta, kemudian bunganya 50%, pasti nanti ditambah. Kalau misalkan kalian bisa menghitung persentase ini dengan baik, pasti bunga dan anuitasnya juga bisa dihitung dengan mudah. Apa kira-kira? Kalau misalkan mencari ini, ternyata seperti ini Bu. Kalau mencari ini, ternyata seperti ini. Nah, ayo gimana? Berarti? Kemudian kalau misalkan nanti kalian, Bu, saya lupa rumusnya, bolehkah memakai manual? Boleh. Sekiranya kalian menghitungnya mudah, tapi kalau misalkan 1000 tahun, angkatnya 1000, kan tidak mungkin kalian fase 1, fase 2, fase 3 sampai fase 1000, kan tidak mungkin ya. Jadi diharapkan untuk memakai rumus yang sudah ada. Tapi kalau mau manual juga tidak apa-apa. Yang penting jawabannya sama. Caranya berbeda tapi jawabannya sama. Jalannya berbeda, tujuannya juga sama. Seperti halnya kalian masuk di SMA 4 ini jalurnya berbeda-beda. Ada yang zonasi, ada yang tidak rapot, tapi tujuannya sama, yaitu lulus dari SMA. Kemudian hari ini kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya sudah dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan individu menentukan nilainya kalian masing-masing. Nah, jadi nanti kita games lagi, tapi seperti kelas 10 dulu. Udah tahu. Ada yang diajar sendiri, ada yang enggak. Kalau misalkan ingat dulu trigonometri, apakah kalian hafalan trigonometri? Ya. Nanti seperti itu, entah nanti rumusnya anuitas apa, rumusnya bunga apa, kemudian misal ada M0 itu apa, tergantung dari satu yang kalian ambil. Kalau misalkan kalian misal yang diambil 5 dan jawabannya
Harfi. Assalamualaikum Bu Desbi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Dalam kondisi nyaman ya hari ini. Tadi setelah Bahagia. selesai ngajar bahagia, alhamdulillah. Itu yang penting ya Bu, sehat, bahagia. Gitu. Oh iya Bu Desbi, minggu lalu kan saya sempat observasi di kelas. Ya. Kebetulan pas kelas 12H ya kan nggak salah ya Bu 12H. Desbi ya. Ini ada beberapa yang mungkin kita perlu sharing sebenarnya Bu Desbi. Saya juga belajar kemarin dari hasil pembelajarannya Bu Desbi di kelas. Saya ambil pengalaman juga seperti apa. Jadi kita di sini hanya istilahnya sharing saja begitu. Kalau yang kemarin masih ingat Bu Desbi tujuan pembelajarannya? Kemarin itu kebetulan tujuannya mengaitkan fungsi eksponen dengan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Nanti setelah itu bisa disambungkan ke materi utamanya, konsep utamanya yaitu bunga. Oh iya. Bunga dalam perhitungan, bukan bunga yang sesungguhnya ya. Iya, bukan bunga merah. Iya. Oke Bu Desbi, jadi ada beberapa kemarin yang sempat saya amati, mulai dari pendahuluan, kemudian inti, kemudian sampai dengan penutup. Saya juga melihat anak-anak itu antusias begitu untuk pembelajaran. Kalau menurut Bu Desbi ini, kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang minggu lalu di kelas 12H itu apa aja? Untuk kelebihannya menurut saya nih Bu ya, ini di siswanya itu siswanya lebih aktif dari biasanya. Yang biasanya cuman duduk-duduk aja. Seperti yang kita tahu kalau matematika hanya belajar di papan terus menjelaskan, mengerjakan soal, itu mungkin anaknya ngantuk gitu ya Bu ya. Tapi di sini saya kebetulan membuat LKPD-nya menggunakan teka-teki silang, kemudian berbasis PBL dan dikaitkan dengan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan di fungsi eksponen gitu, jadi anak-anak tahu oh fungsi eksponen ini ternyata di kehidupan sehari-hari itu buat ini loh, untuk misalkan penjualan HP awalnya 5 juta, nanti 2 tahun kemudian jadinya 1 juta. Iya, ada gitu. penyusutan begitu ya. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu kadang-kadang anak-anak lebih lama berpikir kritisnya itu karena mungkin belum terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbasis masalah gitu. Contohnya kalau misalkan HP, penjualan HP gitu itu masih nyantol anaknya. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan materi yang agak mereka belum paham, misal bakteri atau apa, itu langsung Bu gimana ya Bu ya caranya, padahal caranya sama gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu masih bisa tolerir ya. Iya, bisa ditolerir. Terus anak-anaknya juga aktif bertanya akhirnya kalau misalkan nggak tahu. Dan di situ dalam teka-teki silangnya juga anak-anak oh ternyata matematika itu bisa pakai teka-teki silang. Oh ternyata matematika itu bisa di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi anak yang berpikir ngapain belajar matematika, kan cuma 1 tambah 1, 2 tambah 2, itu ternyata bisa di kehidupan sehari-harinya bisa bermanfaat gitu. Iya, terima kasih Bu Desbi. Jadi memang kemarin saya lihat itu hasil observasi saya nih, pembelajaran matematikanya sudah berjalan dengan baik. Dan Bu Desbi sudah berusaha untuk mengaitkan, jadi materi dengan kehidupan sehari-hari. Terus ada beberapa yang terlihat memang diskusi ya, dibagi kelompok-kelompok begitu ya, terlihat siswanya sudah berpartisipasi aktif begitu. Kalau menurut Bu Desbi nih, refleksinya apa? Nah, refleksinya untuk yang kemarin itu ya Bu ya. Nah, refleksinya itu
ketika anak-anak mengerjakan, ketika anak-anak tidak tahu bagaimana caranya, itu sepertinya oh ternyata saya kurang. Kemarin-kemarin itu ternyata saya kurang kalau misalkan latihan soalnya bukan angka saja, misal variasinya belum banyak gitu. Nah, untuk anak-anaknya sendiri juga belum saya belum banyak yang anak-anak Bu, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari yang lain bagaimana gitu. Jadi refleksinya seperti itu Bu. Jadi bisa dikembangkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kemudian anak-anak juga saya tanya paham apa enggak, misal yang sulit di mananya gitu, atau hari ini pembelajarannya bagaimana, apakah ada yang kurang atau enggak sudah Bu cocok kayak gini. Tapi kalau misalkan seperti ini terus mungkin mereka juga akan bosan gitu. Jadi harus berkembang gitu. Jadi menurut Bu Despi masih istilahnya masih mau mengembangkan variasi ya, variasi metode pembelajarannya mungkin. Jadi lebih menarik untuk mengaitkan dengan isu-isu yang aktual. Jadi kebanyakan kan memang kalau matematika ya cenderungnya hanya menghitung 1 tambah 1 gitu begitu rumus begitu. Iya, sama dengan saya sebenarnya Bu Despi kalau fisika. Iya. Kalau lihat dari sini, kalau relevansi dengan kehidupan nyata, bagaimana cara menurut Bu Despi ini, bagaimana cara mengaitkan materi matematika dengan isu-isu sosial atau isu-isu yang aktual dan terjadi di masyarakat saat ini? Itu biasanya saya anak-anak, misalkan anak-anak Gen Z, anak-anak ini sebenarnya apa yang sekarang hits gitu. Terus apakah anak-anak ini misal saya kasih permasalahan yang seperti ini, apakah mereka juga paham gitu. Kalau misalkan contohnya tentang bakteri, Bu saya loh Bu nggak ngitung bakteri, buat apa Bu saya ngitung bakteri kan gitu ya. Jadi belum kena ke anak-anaknya. Jadi kalau misalkan jualan HP, kamu beli HP-nya berapa nak, 6 juta, nanti ketika 5 tahun lagi kira-kira HP-nya berapa gitu. Jauh sudah Bu, turunnya Bu, nggak laku kayaknya Bu gitu. Ada yang seperti itu juga. Misal saya alihkan ke pengusaha, misal pengusahanya nanti dapat bunga segini, kemudian untungnya segini, apakah nanti setelah bertahun-tahun mendapatkan bunga berapa gitu. Ternyata anak-anak oh iya ya Bu ya, ternyata bisa dipakai gitu. Iya, jadi istilahnya harus guru itu proaktif untuk mencari berita-berita yang aktual gitu ya. Jadi mungkin kalau menurut Bu Despi nih, kalau bahasa Indonesia literasi begitu ya, jadi mencari berita di koran atau mencari literasi di buku, menurut Bu Despi masih worth it nggak ya kalau di pelajaran matematika? Kalau literasinya itu anak-anak biasanya kalau di buku jarang sepertinya Bu. Anak-anak itu biasanya di HP-nya masing-masing, di media sosial atau di mana. Nah nanti ketika mereka mencari literasi atau terbiasa dengan membaca, insya Allah nanti ketika ada permasalahan yang terkait isu-isu terkini dan bacaannya panjang, sepertinya agak nyantol gitu. Tapi ya seperti itu, harus dibatasi dengan media sosialnya itu, dengan gadgetnya yang sekarang. Nanti disuruh buka apa, malah kebuka apa gitu biasanya. Jadinya bukan belajar malah main gitu biasanya seperti itu. Iya Bu Despi, jadi setelah kalau saya lihat waktu diobservasi di kelas, waktu itu memang anak-anak itu kurang bisa mengaitkan gitu ya. Jadi antara materi yang didapatkan dengan kehidupan nyata gitu. Oh nyatanya seperti ini. Hubungannya dengan materi matematikanya seperti apa. Jadi kalau saya observasi kekurangan anak-anak di situ. Sama juga saya fisika juga begitu Bu Despi.
Meskipun banyak ya penerapan kalau fisika mungkin daripada yang matematika, tapi masih kesulitan. Itu mungkin yang akan menjadi tugas kita gitu ya, jadi PR kita gitu. Selanjutnya Bu Desi, kalau melihat seperti itu, tantangannya seperti itu, rencana tindak lanjut berikutnya seperti apa? Ya, untuk tindak lanjutnya sepertinya ini memperbanyak mengaitkan dengan isu-isu yang ada di sekitarnya anak-anak, kemudian mencari berita-berita apa sih yang hits buat anak-anak sekarang, jadi mereka itu bisa tertarik gitu Bu ya. Kalau misalkan pakai isu-isu yang di zamannya saya, di zamannya kita gitu, kayaknya Bu itu zaman kapan, saya belum lahir misal gitu. Jadinya anak-anak nggak tertarik, bacanya nggak tertarik, ngitungnya juga nggak tertarik. Akhirnya kita sebagai guru itu wajib up to date gitu menurut saya ya. Terus akhirnya mengaitkannya materi dengan isu-isu yang ada di sekitar itu juga lebih mudah disampaikan kepada anak-anak gitu. Iya. Tadi sudah ada isu-isu, kemudian ada media sosial, mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran, istilahnya begitu. Kalau saya lihat kemarin di kelompok-kelompok itu memang ada beberapa kelompok di belakang kalau nggak salah, itu ada beberapa siswanya ya dalam anggota kelompok itu yang masih kurang antusias sepertinya gitu. Cara mengatasinya bagaimana itu Bu Despi kalau yang ada yang seperti itu? Ya, nah itu makanya pembagian kelompoknya itu kan heterogen nih. Terus kemudian akhirnya saya lihat-lihat loh kok anak ini ada yang aktif, ada yang tidak, biasanya seperti itu. Nanti biasanya untuk yang presentasi di depan itu semuanya, tapi ketika presentasi utamanya, maksudnya ke masalah intinya, itu akhirnya saya membuat cara bagaimana anak-anak itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Anak-anak paham dengan materinya gitu. Caranya ya kalau saya pakai kartu Bu. Kartu remi itu ada nomornya, nanti kita sepakati nomor berapa, misal nomor 2 dan 3, berarti anak itu nanti yang presentasi utama dan yang lainnya akan membantu mereka berdua. Jadi mau tidak mau mereka semua itu satu persatu wajib bisa, karena kan nggak tahu mereka milihnya yang nomor berapa. Iya, kalau tidak dapat nomor 2 dan 3, kalau dapat nomor 2 dan 3 biasanya Bu tukar dong Bu, saya enggak bisa loh. Itu kan sudah perjanjian yang awal gitu akhirnya. Iya Bu Despi. Jadi kalau saya cermatin tadi mulai dari tentang pemahaman konsepnya Bu Despi itu sudah baik. Akhirnya siswa juga bisa mengikuti begitu. Kemudian keterampilan untuk berkomunikasi itu sudah mumpuni lah. Istilahnya nanti kalimat yang terakhir itu akan menjadi evaluasi nih, buat Bu Despi juga buat saya ini khususnya gitu. Jadi pembelajaran itu harus punya makna begitu ya. Jadi harus bermakna terhadap siswa. Makanya tadi Bu Despi sudah membuka nih cakrawala saya. Oh iya ya benar ya. Berarti kita harus selalu mengaitkan untuk apa sih? Manfaatnya apa belajar matematika gitu. Manfaatnya apa untuk belajar fisika, itu mungkin saya pun juga seperti itu. Jadi terima kasih Bu Despi sudah sharing pengalaman terus hasil observasi kemarin di kelas. Terima kasih, ini akan menjadi bahan pengalaman bagi saya gitu. Jadi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang berikutnya. Saya juga terima kasih banyak karena sudah diberi pengalaman yang sangat besar seperti ini. Oke, terima kasih Bu Despi. Semoga kita bisa ketemu lagi, saling evaluasi gitu, saling melihat refleksi ya gitu ya. Terima kasih Bu Despi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.